بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر الله على نعم الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد جاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله نفعنا به بعلومه في الدارين آمين المعروف بأبي الشجاع فصل وفروض الوضوء إلى أن قال وسننه عشرة أشياء التسمية وغسل الكفين وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا والموالاة. Wasal yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudu. Kemarin sudah dijelaskan masalah tentang fardu wudu, yaitu yang fardu wudu ada 5. Niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian daripada kepala, membasuh kedua kaki, dan tersusun. Nah, ini yang wajibnya. Ini kalau seandainya kita melakukan wudu lebih dari ini, berarti lebihnya itu adalah sunnahan. Atau lebihan itu adalah bukan yang wajib. Nah, lebih umumnya bukan yang wajib. Seperti misal kumu-kumu itu sunnah. Kemudian cuci tangan sebelum berwudu itu juga sunnah. Nah, ada katik ngusap kuping tadi itu sunnah. Nah, itu apa? Yang kewajiban itu. Kemudian sunnah-sunnahnya di sini menyebutkan 10 kok. Sebenarnya sunnah itu banyak. Sunnah wudu itu ada yang sampai ngitungnya 100 lebih. Ada yang sampai ngitungnya 300-an. 200-an. Ada yang ngitungnya itu. Sunnah-sunnah di dalam berwudu. Men kalau dihitung pretel sikok nian itu bisa sampai. Sunnah-sunnah wudu yang pertama di sini disebutkan at-tasmiyah, yaitu membaca basmalah. Baca bismillah. Bismillah itu sunnah sebelum berwudu. Awal kita berwudu. Bismillah itu sunnahnya. Sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnanya baca basmalahnya. Jadi setiap pekerjaan yang dianggap penting oleh syariat itu disunnahkan untuk membaca bismillah. Atau yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau menganjurkan atau mencontohkan dengan mengucap bismillah. Seperti apa nak makan, mengucap bismillah. Kemudian nak makan, nak wudu, kemudian kalau seandainya nak berhubungan badan, disunahkan untuk baca bismillah. Dan yang lain-lainnya. Nak naik kendaraan, ya baca bismillah juga. Kemudian baca bismillah. Kemudian kalau seandainya kita meninggalkan bismillah, kelupaan, baik sengaja ataupun tidak sengaja.
ninggalkannya tuh. Tidak sengaja berarti lupa. Nah, ninggalkan baca bismillah di awal wudu. Maka tetap disunnahkan untuk membacanya di pertengahan wudu. Sebagaimana kita kalau seandainya lupa baca basmalah ketika hendak makan atau yang lainnya, maka diucapkan sebelum selesainya. Belum selesai makannya. Nah, diucapkan bismillahnya. Apa yang diajarkan oleh Nabi itu bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau ada juga yang baca bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Kalau tidak kata ala, dia fathah awwalahu wa akhirahu. Kalau ada ala, awwalihi. Bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Itu kalau seandainya kita tidak ada baca basmalah di awal-awal. Baik karena lupa ataupun sengaja. Kalau sudah selesai, sudah lewat. Tidak perlu tidak ada lagi, tidak disunnahkan lagi untuk baca basmalahnya. Kemudian kesunahan berikutnya wa ghaslul kaffain, membasuh kedua telapak tangan. Nah, membasuh kedua telapak tangan dari ujung jari sampai ke pergelangan. Nah, basuh kedua telapak tangan ini. Kalau seandainya membasuh ini, kalau seandainya kita yakin tidak kacik najis. Kalau ada najis, wajib ngilangkannya. Kalau ini kalau yakin tidak kacik najis, sunnah membasuh kedua tangan tersebut. Kalau yakin ada najis, wajib bukan lagi sunnah menghilangkannya, mencucinya. Di sini ada najis, di telunjuk kita ada najis, maka wajib kita cuci najis tersebut. Atau di telapak tangan kita ini ada seluruhnya telapak tangan najis segala, wajib kita mencucinya, bukan lagi sunnah. Tapi kalau seandainya kita yakin ini bersih, sunnah membasuh kedua telapak tangan tersebut sebelum berwudu. Sunnahnya. Kemudian kalau seandainya kalau seandainya bangun tidur itu sebagusnya jangan dicelupkan. Jangan dicelupkan kedua telapak tangan tadi. Kalau bangun tidur. Jangan, kan ini kan sunnahnya kita kan nak wudu itu sunnah kita mencuci tangan. Nah, jangan dicelupkan di tempat yang wadah atau di wadah deh, di bak atau misalnya jangan dicelupkan langsung di situ. Jadi caranya macam mana? Kalau bangun tidur ini, sunnahnya mencuci tangan tersebut tidak dicelupkan, tapi disirami. Sirami dulu, baru boleh dicelupnya. Atau sebelumnya kalau seandainya sudah disirami dulu. Sebelum kita berwudu itu bangun tidur, qadailah hajat dulu misal. Sudah tersiram, tangan sudah tersiram, tidak masalah langsung. Ini kalau seandainya bangun tidur langsung. Bangun tidur yang misal lebih-lebih lagi kalau malam. Ngapa? Karena Nabi SAW pernah menganjurkan mengajari para sahabat, karena ketika kita tidur itu kita tidak tahu di mana tangan kita. Tangan kita di mana nih? Ngayap ke mana, ngayap ke sini, ngayap ke sini, ngayap ke sana, kita tidak sadar. Ya, kalau seandainya ngayapnya situlah. Kalau ke sela-sela misalnya. Sini, bawah sini. Habis itu nyelup ke situ. Coba kalau yang bangun duluan tuh misalnya. Yang bangun duluan, dia nyengok. Habis itu langsung nyelup pula misalnya. Apalagi kalau minum apa? Langsung minum teh.
Belum diaduk gulanya, makin telunjuknya lah. Apa jadi kan? Nanda kita minumnya kan. Dia juga mungkin tidak galak juga kalau seandainya ditunjukkan, misal kita videokan. Nah, sebelum kau minum tadi cak ini. Nah, itu Nabi ngajarkan jangan langsung dicelup. Karena kita tidak tahu di mana posisi tangan kita pada saat kita tidur. Khususnya tidur malam. Karena panjang tidur malam tuh. Khususnya. Jadi disunnahkan untuk tidak mencelupkannya kalau seandainya dia bangun dari tidur. Kalau tidak, dah langsung baik misalnya. Dia sudah wudhu. Dan kemudian batal. Nah, wudhu lagi. Disunnahkan untuk basuh kedua tangan. Boleh dia langsung celup. Karena sudah dicuci tangannya tadi. Tidak ada apa? Tidak langsung bangun dari tidur. Kemudian yang berikutnya kesunahan yang ketiga al-madmadah, berkumur-kumur. Berkumur-kumur maksud daripada berkumur-kumur itu apa? Memasukkan air ke dalam mulut. Masukkan. Itu sunnah. Masuk ke apa? Tanpa diputar-putar. Apa istilah bahasa kita ni? Di apa? Kalau banyu di bak tu kita kobok-kobok. Kalau ini apa namanya? Tanpa diputar-putar kan? Itu sudah berkumur dianggap. Masuk ke apa? Buang ke atau tegak. Dibuang atau tegak. Ya misal macam ini. Tegak kan kita kan? Banyu ini misal kita wuduk pakai banyu ni. Kumur-kumurnya. Tegak tak? Tegak kan? Kadang habis makan yang kita tu kan. Habis makan, minum. Tegak tu kan? Ya, masih ada rasa kuah malbinya kan? Tegak kan? Itu. Kalau seandainya misal kita wuduk ni, yang kita biasa galak minum tu kan banyu yang memang layak untuk diminum. Kalau banyu misal banyu Sungai Musi, ya bagi kita itu tidak layak untuk diminum. Paling kita keluarkan. Nah, maksud daripada kumur-kumur itu yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Baik diputar-putarnya air tersebut di mulut itu atau tidak. Baik ditelan atau dikeluarkan. Namanya sudah berkumur-kumur. Cuman bagusnya dikeluarkan. Bagusnya. Wal madmadah. Kumur-kumur. Sebelumnya tadi, sebelum berkumur-kumur tadi, kan disunahkan basuh tangan. Disunahkan juga baca basmalah. Nah, pada saat itu nyuci tangan itu basmalah juga baca berbarengan dengan nyuci tangan tadi. Berbarengan. Mulut baca basmalah, pekerjaan kita mencuci tangan. Hati kita niat melaksanakan sunnah wudu. Aku niat melaksanakan sunnah wudu. Belum wudu ini belum. Aku niat melaksanakan sunnah wudu. Kemudian berkumur-kumur. Kemudian berkumur-kumur. Setelah itu, sini tidak sebut ya. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Itu. Masukkan air ke dalam hidung, baik ditarik ataupun tidak ditarik. Yang namanya istinsyak itu yang masukkan banyu ke dalam hidung. Nah, model macam ini. Itu ke baik. Itu sunnah sudah dapat keaslian sunnah tanpa ditariknya. Sampai ke sini puyang balak tu kan. Itu walaupun tidak ditarik. Nariknya itu lagi sampai ke ke dalam ni. Dalam itu sunnah lagi. Dapat kesunahan lagi. Narik itu. Kemudian dikeluarkan. Keluarkan jadi
Diam ke juga? Tak mungkin didiamkan. Ditarik terus, ya jadi. Sunnah tetap dapat sunnahan. Yang penting masukkan banyu ke dalam hidung. Tapi kalau yang narik tadi, itu sunnah kalau seandainya tidak puasa. Kalau puasa, tidak disunnahkan. Sama seperti berkumur-kumur, disunnahkan kita mubalaghah. Mubalaghah itu macam ini. Nah, itu. Sehingga benar-benar nian berkumur-kumur itu. Rasa di dalam mulut kita tu memang tak katik nian. Murni katik. Katik rasa-rasa dari luar katik. Nah, itu disunnahkan juga bagi yang tidak berpuasa atau lagi tak puasa. Bukan di bulan puasa, bukan. Lagi tak puasa. Soalnya kalau belum puasa, malam tetap disunnahkan mubalaghahnya. Ketika lagi tak puasa. Nah, itu disunnahkan. Macam itu. Di sini tidak disebutkan siwak. Siwak juga sebagaimana pelajaran kemarin juga disunnahkan ketika berwudu. Ada kesunnahannya itu sebelum melakukan wudu sama sekali. Jadi sebelum baca bismillah tadi sudah disunnahkan siwak. Ada juga kesunnahannya itu setelah kita basuh tangan sebelum berkumur-kumur. Siwak lagi. Jadi 2 kali siwak. Ini perbedaan antara ulama yang mengatakan waktu bersiwak tadi. Ada yang mengatakan sebelum cuci tangan, ada yang mengatakan sebelum berkumur-kumur. Kalau nak ngawirnya ya 2 kali jadi. Kemudian basuh muka. Kemudian lagi basuh tangan, kemudian ngusap kepala. Ngusap kepala diwajibkan sebagian bae. Disunnahkan untuk mengusap seluruhnya. Seluruh kepala kita disunnahkan. Ini caranya apa? Jempol kita taruh di pelipis kita. Nah, kemudian temukan telunjuk sama telunjuk di depan di depan muqaddam ra's, di depan kepala. Nah, tadi sampai ke tokok. Kalau seandainya rambutnya tebal, yang sekiranya kalau seandainya dibasuh ini tidak kena belakangnya, maka disunahkan tarik lagi. Misal seperti rambut wong irian. Rambut hitam cak kismisnya. Nah, itu kalau dia macam ini tidak kena belakangnya. Belakang rambut tuh, rambut selar ini sini be. Nah, yang sini tidak kena. Tarik lagi sini biar kena. Sunnahnya. Jadi kalau seandainya rambutnya tipis, cak ini be cukup. Sunnah sudah. Baik lagi ini cukup. Tapi kalau seandainya rambutnya tuh tebal, semini balik lagi. Sunnahannya. Wa masul jami' ras. Kalau sebagiannya be wajib kan? Sebagiannya be. Kalau seluruhnya sunnah. Kemudian wa mashul uzunain dan mengusap 2 telinga, zahirihima wa batinihima. Mashul uzunain mengusap 2 telinga. Ini yang usap 2 telinga. Zahirihima yang zahirnya. Ini zahirnya. Bagian sini. Nah, ini bagian zahir. Ini bagian dalam. Yang bolong ini bagian dalam. Ini bagian zahir. Kemudian itu sunnahnya. Macam mana caranya? Caranya ini 2 jari telunjuk ini masukkan dalam lubang kuping. Kemudian jalankan. Sesuai dengan gerakan kuping tadi kan. Sini.
itu jempolnya. Ngusap galau itu. Zahir dan batinnya. 3 kali. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Bukan banyu bekas ngusap kepala tadi, bukan. Nah, dengan banyu yang baru. Jadi habis kita ngusap kepala yang wajib tadi, kemudian kita ambil lagi untuk ngusap seluruh kepalanya tadi dengan banyu yang baru lagi. Nah, besok kuping banyu baru lagi. Bukan banyu yang bekas tadi lah. Nah. Tapi tetap dapat kesunahan, tetap dapat kesunahan. Walaupun pakai banyu bekas, tetap dapat kesunahan. Cuma tidak dapat kesunahan dengan banyu yang barunya. Kemudian macam ini pula. Nah, ini. Setelah kita ngusap kuping, macam ini. Kemudian dah. Nah, disunahkan lagi macam ini. Nah, pakai telapak tangan ini. Namanya istizhar. Istizhar. Kemudian kesunahan lagi yaitu takhlilul lihiyatil kassah. Menyela-nyelai jenggot. Jadi tadi itu secara umum itu kita bisa melakukannya kalau. Kalau yang ini lain dari uang lain. Takhlilul lihiyah, yang punya jenggot tebal. Takhlilul lihiyatil kassah, menyela-nyelai jenggot yang tebal. Macam ini. Disunahkan ketika membasuh muka ni. Ketika kita membasuh muka, dah basuh ni. Kemudian macam ni. Sudah lagi. Sunahkan. Kalau tebal. Kalau tebal. Apa dia jenggot tu? Yang mana jenggotnya? Batasannya, yang mana batasannya? Jenggot itu adalah rambut yang tumbuh yang sejajar dengan tulang gigi bawah. Sejajar. Ini aja. Sini. Ini sampai sini. Kalau yang ini bukan. Ini yang biasa kita sebut godek kan. Bahasa Arabnya ada lain lagi ini. Dari sini ke sini itu namanya godek. Kalau dari sini namanya apa? Kan aridhan ada lagi sebutannya nih. Sini nih. Ada sebutannya lagi. Kalau kita yang ke godek ini kan sini. Sini sampai sini. Nah, inilah jenggot kan? Enggak, jenggot tuh nih yang sejajar dengan tulang gigi bawah kita. Itu jenggot namanya. Disunahkan untuk takhlil, menyela-nyelai pakai tangan jari kita. Tidak pakai sisir dah. Pakai jari itulah. Disunnahkan. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Tebal tadi, ukuran tebal tadi macam mana? Ukuran tebal itu adalah yang sekiranya kalau seandainya jarak ngomong, dari jarak ngomong itu tidak kejingoan kulit yang berada di bawah jenggot tersebut. Kulit ini tidak kejingoan yang ada di bawah jenggot. Kalau memang wongnya hitam nian, dikirakan dia itu putih. Kalau hitam nian, tidak kejingoan, jenggot hitam. Wongnya memang hitam nian. Dia ada berjenggot baik. Yang kurang berjenggot. Ni sekiranya tebalnya tu kejingoan tak kulitnya tu nah. Warna kulitnya tu kejingoan. Kalau memang dia hitam yang sama lah cak jenggotnya, ya berarti tinggal jengok. Ada tak cak itu katik Paling coklat wong ni, tak ada hitam sampai cak jenggot itu dah kan. Ya, kejingoan atau bedanya apa? Jenggot sama kulit itu kan masih kejingoan. Nah, sekiranya jarak wong ngomong. Kan kalau wong ngomong tu tak ada parak-parakan. Ada jarak.
Sejarak yang ngomong itu paling parahnya wong kalau berhadapan dia ngomong itu seukuran apa misal? Seukuran tangannya misal misal. Berarti sini. Nah, dia nyengok itu ada tak kira-kira? Kejingoan tak warna kulitnya? Kalau seandainya kejingoan, berarti masih tipis. Kalau tidak kejingoan, itu berarti tebal sudah. Nah, kalau tebal, maka disunahkan untuk menyela-nyelai. Kalau tidak tebal, wajib. Sekiranya banyu itu tidak sampai. Kalau tanpa disela-selai. Kita wuduk banyu ni. Nah, ni. Nyampe tak banyu ni ke sini? Kalau seandainya tidak nyampe, kecuali dengan disela-selai, wajib nyela-nyelainya. Nah. Kalau seandainya apa? Dia tebal, tidak wajib. Cuma sunnah menyela-nyelai. Nah. Kalau dia tebal. Kemudian wa taqdimul yumna dan mendahulukan yang kanan sekiranya bisa didahulukan sekiranya tidak bisa dibarengi. Kalau seandainya tidak bisa dibarengi perbuatan tersebut, maka disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan. Wajah kita nih. Misal apa? Masukkan banyu ke dalam hidung. Masukkan banyu dalam hidung. Kan hidung kita ini ada belah kanan, ada belah kiri. Disunnahkan yang kanan dulu apa? Dah. Karena apa? Bisa dua-duanya langsung. Kalau bisa dua-duanya langsung, tidak perlu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Basuh gai. Sebelah sini kanan, sebelah sini kiri. Disunahkan yang kanan dulu apa? Tidak. Langsung ini baca dua-duanya. Kemudian basuh tangan tadi. Baca langsung dua-duanya bisa. Sudah, baca dua-duanya. Basuh tangan apa? Yang sebelum wuduk tadi. Ketika wuduk, basuh tangan, baca ada dua-duanya langsung? Tidak bisa. Sikok-sikok dulu. Maka ini disunahkan mendahulukan yang kanan. Kalau tidak bisa. Kemudian ngusap kepala. Tidak katik kanan kiri. Ngusap kuping. Tidak katik kanan dulu baru kiri. Kenapa? Karena langsung bisa. Tidak disunahkan untuk mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Basuh kaki. Tidak baca. Langsung. Disunahkan untuk membasuh yang kanan dulu. Baru yang kiri. Jangan mayang kecelup ke ben. Dulu kawan kita ngomong. Pacak celup ke ben. Dua-dua langsung kan. Adatnya biasanya. Tidak cak itu wuduk itu kan. Wuduk itu ya itu kalau seandainya dia di kambang. Ini uang biasa itu kan pakai model apa istilahnya tuh? Keran. Kalau kita sekarang nih atau dibuat macam seperti keran pancuran. Nah itu udah baca dua-duanya langsung. Sikok-sikok. Karena apa? Ngusapnya ngawirnya untuk ngusapnya kakek itu udah baca sekaligus langsung. Harus sikok-sikok. Wa taqdimul yumna dan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ketika tidak bisa langsung dua-duanya. Wat taharatu salasan. Dan disunahkan lagi bersucinya itu 3 kali. Jadi mbek wuduknya misalnya basuh muka 3 kali sunnah. Basuh tangan 3 kali sunnah. Kemudian usap kepala 3 kali sunnah. Termasuk kesunahan-kesunahannya tadi itu di 3 kalikan juga. Kecuali basmalah kalau saya tidak. Basmalah sekali beh. Kumur-kumur disunahkan 3 kali. Masukkan banyu ke dalam hidung disunahkan 3 kali. Kemudian kalau bersiwak ada tidak disebutkan 3 kali. Sekali. Kemudian ngusap kuping tadi 3 kali. Istizharnya juga 3 kali. So, disunahkan untuk basuh 3 kali baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Kemudian salat berikutnya sunnah berikutnya adalah al-muwalah. Langsung. Muwalah itu segera. Maknanya apa segera di situ? Habis basuh kaki, habis basuh gai,
langsung basuh tangan. Langsungnya itu tidak harus langsung cepatnya itu tidak ada. Tidak cak apa? Akad nikah tuh. Wahai fulan bin fulan, aku nikahkan kau dengan putriku yang bernama Fulana dengan mahar sekian dibayar tunai. Saya terima langsung. Langsung apa? Dibayar tunai. Saya terima. Dah harus langsung macam itu. Dah harus langsung. Jadi misalnya kawan basuh rai dibayar macam cak dibayar tunai itu kan? Dah harus langsung macam itu. Nah, maksudnya segera di situ, segera itu sebelum keringnya anggota badan yang sebelumnya. Ketika cuaca normal dan suhu badan normal. Ketika cuaca, suhu badan dalam keadaan normal. Ini misalnya kan basuh rai. Masih santai. Santai, ada apa istilahnya, ada kopi, ngopi dulu misalkan. Nah, kemudian basuh tangan. Ini masih dikatakan mualah. Masih dikatakan mualah. Masih dikatakan segera. Masih kalau rai tadi belum kering. Kalau sudah kering, nah itu baru dikatakan tidak segera. Kita dari rumah duduk basuh rai. Sampai Masjid Agung basuh tangan. Rumahnya di mana? Rumahnya seberang ulu sana misalnya. Kan sebelah sinilah bukan. Kalau sebelah sinilah masih basah kayaknya tuh. Masih dikatakan segera. Rumahnya seberang ulu sana, Pelaju sana ujung. Nah, sudah kering kan? Sudah kering kayaknya. Berapa menit? Misal dari sana, dari rumahnya Pelaju ujung sana sampai ke sini, misal 20 menit. Lah kering kayaknya. Dia basuh tangan. Nah, ini tidak dapat kesunahan bersegera. Nah, mungkin begitu juga yang apa? Nah, ini kalau yang banyak salah persepsi dalam menyikapi atau memaknai langsung antara ijab dan qabul. Nah, harus langsung. Langsung di situ macam mana? Langsung di situ adalah sekiranya masih dianggap nyambung antara ijab dan qabul. Misal macam ini. Kita kalau jual beli, kita jual. Nah ini, aku jual 2.000. Kalau ada? Kira-kira nah, uang yang jual tadi, kalau kelamuan, berarti tidak galak dia beli kan? Sudah tawarkan sama orang lain. Nah itu habis namanya. Sekiranya macam itu. Itu baru namanya tidak segera. Tapi kalau seandainya mungkin ukuran semua inilah ya. Ukuran semua inilah 2.000 ya. Iya 2.000. Sudah Pak yuk. Habis mikir. Ini aku jual sama kau. Banyu ini misal ya udah baiklah kau 2.000 be. Yang ini? Iya yang ini. 2.000? Iya 2.000. Ayo. Nah ini tidak mutus namanya nih. Tidak mutus segera tuh kalimat segera itu tidak terputus namanya. Jadi tidak harus langsung saya nikahkan kau dengan putri bernama Fulanah bintu Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Saya terima nikahnya, terima nikahnya dan mas kawinnya Fulanah bintu Fulanah dengan mahar tersebut dibayar tunai. Ini namanya sudah langsung, tidak harus nak dibayar tunai. Saya terimanya, dah harus. Ini yang salah pemahaman dong tuh. Harus segera, memang segera. Segera yaitu yang sekiranya tidak terputus antara ijab dan kabul, yang mana putusnya itu yang bisa dianggap
Sudah ada apa? Sudah apa namanya bahasa kita nih? Tak ada berminat lagi ketika ditawai. Mana kau kalah tak? Kawin sama anak aku misalnya kan? Hmm, banyak mikirnya. Wong telah lagi nunggu lamuan. Galak galak galak. Galak apa kau tu? Wong lah nunggu lamuan kan? Nah, akhirnya ngoceh sama orang lain kan? Nah, kan kalau berdagang kan macam itu kan? Kalau di toko tu kan? Kalau misal kita nawai sama wong ni, banyak fikir, ada wong nak beli juga. Sudah jual ke? Lama gitu. Sudah. No mana barang tadi? Lama gitu kau tu. Sudah, aku anggap kau dah galak belinya. Kalau galak beli cepat kau tu. Nah, itu apa namanya itu? Dianggap sudah mutus. Di dalam ijab kabul pernikahan pun macam itu juga. Yang sekiranya wong anggapnya ini dia tidak ada respon lagi dengan ucapan yang sebelumnya, ijab yang sebelumnya tadi. Nah, itu namanya mualah. Jadi mualahnya basuh misal apa? Basuh eh basuh tangan sebelum basuhan raya itu kering. Usap kepala sebelum basuhan tangan tadi kering. Ya, sekiranya cuaca itu lagi normal. Tidak lagi panasnya cepat kering, tidak juga lagi dinginnya lama kering. Badan kita pun lagi normal juga, tidak lagi kedinginan, tidak apa, badan kita tidak badan dingin sehingga lambat kering, tidak juga badan kita lagi tinggi panasnya sehingga cepat kering, tidak. Nah, waktunya ya uruf namanya itu, normalnya. Normalnya berapa lama itu? Tapi biasanya kita wudhu tidak cek itu. Nah, ditungguin kan berapa menit apa namanya itu keringnya basuhan kayak ini secara normalnya misal baik 5 menit. Nah, kaget lah. Dikit lagi 5 menit langsung basuh tangan. Biar dapat kesunahan mualahnya. Tidak macam itu kita wudhu kan. Faslun wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan terjelaskan pada pertemuan akan datang. Ada yang nak bertanyakan? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Bit, warahmatullahi izin wabarakatuh. bertanya bagaimana ketika kita mengambil wudhu di dalam kamar mandi, tapi sedangkan disunahkan tuh mengambil wudhu tuh membaca bismillah, tapi kalau misalnya baca bismillah tuh di kamar mandi hukumnya haram, gimana tuh? Baca wudu, baca basmalah ketika di kamar mandi. Ada lagi? Guys, berapa? Langsung. Kan kalau misalkan pas ngambil wudhu pas di kaki, Bib. Pas kaki itu kan kalau misalkan di banyu keran itu kan langsung ngocor banyunya. Nah kan kalau kaki kan, nah ini apa namanya, nah sunahnya yang 3 kali. Nah 3 kalinya tuh pas cak mano, Bib? Ininya apa pas kan ada uang tuh kan pas apa namanya banyu ngocor cek ini beda tuh nah. Nah apa ngusapnya itu nggak sampai 3 kali ya cak mano itu. Nah, kasih. Ya, ada jangan. Bit, nanya kan di kamar kalau mengambil wudhu dalam keadaan tanpa busana itu sah tak, Bib? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan tanpa baju, itu sah tak, Bib? Dalam keadaan bugil, tidak pakaian. Iya. Sah tak wudhu, Bib? Setelah mandi. Baca basmalah pertama tadi baca basmalah ketika di dalam kamar mandi. Kalau seandainya kamar mandinya tidak ada klosetnya, tidak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau seandainya dia di kloset, yang ada klosetnya, Kalau seandainya dalam kloset itu baca basmalah tidak, wallahu alam. Kayak anak cari dulu kan.
baca basmalah ketika di dalam kamar mandi yang di situ ada klosetnya. Dulu pernah, tapi ini wallahu alam Dulu pernah kita secara umumnya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri menjelaskan baca basmalah itu tidak ada disunnahkan untuk mengeraskannya. Bukan masalah ini, okay, belum selesai nih. Tidak disunnahkan untuk mengeraskan baca basmalah tadi ketika di kamar mandi yang ada klosetnya tadi. Tidak disunnahkan. Kecuali ketika kita buka pakaian, buka aurat kita. Itu disunnahkan, tetap disunnahkan untuk mengeraskannya. Bukan dikeraskan pakai speakernya, bukan. Maksud di situ mengeraskan itu ada suaranya. Ada suaranya. Nah, itu tetap disunnahkan untuk baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu doa ketika kita membuka aurat. Misal kita nak kencing. Nah, buka kan? Nah, itu baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu tetap disunnahkan untuk diangkat suaranya. Diangkat suaranya walaupun di atas kloset. Bukan lagi di kamar mandi yang ada klosetnya, walaupun di atas kloset. Nah, itu secara umum macam itu. Nah, kalau seandainya macam ini, ya ini kan, kalau seandainya macam ini berarti baca basmalahnya wuduk tadi tidak ada dikencangkan, tapi wallahu alam, kakek. Ini kita dapat secara umum yang masalah baca basmalah di kamar mandi yang ada klosetnya tadi. Kakek dengan apa? Baca basmalahnya tetap disunnahkan atau tidak? Atau bersuara macam mana atau tidak? Ketika di kamar mandi yang ada klosetnya tadi. Yang jelas kalau seandainya kamar mandi itu tidak ketik klosetnya, biasanya itu kan orang kalau berwudu itu dia tidak memakai kloset. Nah, ada tempat wudunya kamar mandi yang tidak ketik klosetnya. Biasanya yang kita pernah nyengok nyaman itu kalau tempat WC ya WC. WC ya WC, kamar mandi ya kamar mandi. Ya kan, WC ya itulah toilet aja kita. Toilet ya toilet, dia dipisahkannya. Toilet sama kamar mandi itu tidak ada bergabung. Itu yang lebih nyaman ya sebenarnya. Lebih bagusnya. Dari segi berwuduknya nyaman, antrian mandinya juga nyaman juga. Kadang-kadang bohong-bohongan. Mandi ya gunakannya juga kloset itu juga. Nah, lama. Kalau dipisah, kalau nak ke kloset lajulah dulu, aku nak mandi. Nah, kan kalau dipisah kan lebih nyaman. Paham maksudnya? Ya. Lebih nyaman kalau kayak itu. Makanya uang banyaklah modelnya macam itu, dipisahkannya. Nah, itu masalah itu. Kemudian masalah basuh kaki tadi. Jadi anak pending dulu ya baca bismillahnya ya. Masalah basuh kaki tadi. Kalau seandainya dikatakan dia itu 3 kali atau dikatakan dia sekali itu kapan? Setiap seluruhnya bukan basuh kaki baik itu basuh gai ataupun basuh tangan atau usap kepala ataupun basuh kaki. Yang dinamakan sekali itu kalau sudah sempurna. Baru dinamakan sekali. Basuhan wajah ini kalau sudah sempurna berarti namanya sekali. Basuh lagi sempurna lagi 2 kali. Basuh lagi sempurna lagi 3 kali. Bukan ukuran dari gayung timbuk, bukan. Ukurannya itu dari sempurna basuhan pada wajah, tangan, kepala atau kaki. Kalau seandainya misalnya dia ambek wudu, seember, cuman basuh separuh rai ini basuhnya separuh rai ini Sudah berapa kali ini? Kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali siramnya nih. Ini belum dihitung 2 kali atau 3 kali, baru sekali ini. Belum dihitung 2 kali.
Belum sempurna sekali. Sekali belum sempurna. Jadi yang basuhan yang kedua tadi tidak sunnah. Yang ketiga tidak sunnah. Jadi apa hukumnya? Ya kalau seandainya banyu dewek namanya mubazir. Kalau banyu wong lain dosa dia. Apa menyalahgunakan hak air tersebut. Menyalahgunakan air tersebut. Nah, kalau seandainya dia basuh sebelah sini, kemudian dia basuh lagi sebelah sini, lengkap. Berarti bagus sekali. Dia basuh lagi sebelah sini. Ini yang kedua. Basuh lagi sebelah sini. Ini yang kedua juga. Basuh sudah lengkap. Kemudian basuh lagi sebelah sini. Ini yang ketiga. Basuh lagi sini. Ini yang ketiga juga. Nah, begitu juga dengan basuhan kaki. Kapan kita dianggap itu pertama kali? Kalau sudah lengkap dari ujung mata dari ujung kuku kaki itu sampai ke mata kaki. Sudah basuh kalau? Sudah berarti sekali. Kalau banyunya ngalir terus sekenanya itu sudah sekali. Terus kena lagi. Galo-galonya sempurna 2 kali. Kena lagi. Enggak usah baca itu nah. Cak ini beda misalnya. Kalau seandainya kita celup ke kaki kita di bak. Plung. Nah. Berapa ini? Bau sekali ini. Goyang ke? 2 kali. 3 kali. Nah. Jadi apa namanya itu? Dengan digoyangkannya itu namanya istilahnya minda banyu. Nah, minda banyu sini bro. Minda banyu sini. Nah, itu. 2 kali, 3 kali. Nah, itu kalau seandainya nyelup itu. Kalau seandainya tidak celup, ya sudah itu. Pas siraman yang pertama itu sudah sempurna, otomatis langsung yang kedua. Sempurna, otomatis langsung ketiga. Nah, maka yang bagusnya itu sebenarnya wudu itu banyu kerannya jangan tidak putus. Putuskan. Maknanya macam ini. Macam kita wuduk basuh rai. Nah ini. Nah, kan putus kan? Cuma ini kan? Nah. Tidak ada misalnya selang cek ini. Nah ini. Ini misalnya apa? Banyu. Tidak cek ini kan? Nah ini kan tidak putus namanya kan? Banyu itu keluar terus kan? Tapi kalau misalnya macam ini kan? Putus cuma ini kan? Nah putusnya itu dijalankan. Kalau udah sempurna, berarti tinggal ini yang kedua. Kalau macam ini, udah sempurna langsung kedua nih. Tidak tahu lagi kita kan. Begitu juga dengan basuh tangannya, basuh kakinya. Yang bagus itu macam itu. Kalau di Hadramut sana yang kita jengok, kerannya itu tidak katik keran deres kita nih. Cerot, katik sana. Nanti wuduk itu. Keran yang itu yang apa? Yang kuningan nih. Keran dulu tuh nah. Nah, yang cit 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 bunyi itu. Nah, itu. Gambarnya kalau orang lagi sakit kencing tak lancar. Kalau iklan-iklan kencing tak lancar itu, gambar keran dia itulah pastilah. Betunya tuh. Sabar. Buka lah lebar-lebarnya masih itulah butnya. Masih macam cak ngiler gitu apa? Ngiler netes nah. Cik itu nah. Licin kan? Nah itu. Itu di sana macam itu. Kerannya dibuat macam itu kalau. Ada keran yang apa deres itu ada, tapi dia tak beli gitu. Dia pakai yang itu. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala ridhai, dijauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita bacakan doa syifa, doa lisyifa, Fatihah biniyati syifa li Warnidah binti Sulaiman wa li Haji Asaq bin Haji Daeng Paliweng wa Ambo An-Naba bin Haji Ali Muddin. Anallaha yashfihim shifaan ajalan shifaan la yughadir saqaman wala alaman
وعلى من وسلفنا الصالحين في نية الشفاء في فاتحة بنية شفائهم أن الله يغفر إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian Fatihah lagi untuk almarhum Kemas Haji Abdul Muttalib bin Kemas Nanang. Anallaha yaghfir lahu wa yarhamuhu yaskunul jannata birahmatih. Wa walidina alihi khassah wa ummatina ummatul muslimin amah ila hadratin nabi